agenda hari ini memenuhi panggilan atas laporan DBI terhadap Dinar. Setuju. Ya, yang pertama dalam hal untuk memenuhi panggilan ini adalah menyangkut masalah klarifikasi, artinya melengkapi data-data yang kami peroleh sekaligus untuk memperkuat unsur-unsur pidana ini. Jadi dengan untuk lebih lanjutnya menyangkut masalah kewenangan proses penyidikan, silakan bertanya kepada pihak penyidik. Laporan yang lalu itu Ya, yang lapor. pasal apa? Pasal yang dilaporkan kalau kita sih nggak menyangkut masalah undang-undang ITE ya. Pasal yang dilaporkan itu udah jelas bahwa pasal 310 sama 311 pencemaran nama baik dan menfitnah. Itu sudah dijelaskan bahwa secara langsung dia jelaskan sudah kemukakan di hadapan media bahwa di situ menyatakan bahwa DBI meminta mobil mewah jenis Mini Cooper dan berupa rumah mewah juga. Jadi dengan kalimat seperti itu sudah kita anggap adalah fitnah. Ya, sudah kita anggap adalah fitnah dan mencemarkan nama baik kapasitas DBI sebagai seorang seni yang dalam kaitan untuk menghadapi masalah ini, karena Dinar dengan si DBI ini sebenarnya tidak ada urusan apa-apa gitu. Dia kan tiba-tiba muncul ada masalah dengan si permasalahan ini dengan hubungan sama si Atta Halilintar dengan si DBI permasalahannya. Kok tiba-tiba dia muncul, dia mengeluarkan statement itu, nah statement itulah yang kita laporkan. Mbak Bibi, tapi kan dengan adanya kasus ini sebenarnya kamu merasa dirugikan dirugikan secara materi kah atau bagaimana sih sampai serius banget melaporkan adanya lebih ke mental? Dirugikan banget karena banyak orang asal ketemu Mini Cooper kayak gitu. Lebih dibully banget sih. Seakan-akan orang itu menurut saya itu wanita pemalas. Itu yang benar-benar yang saya harus padahal memang tidak pernah ada terjadi seperti itu. Saya bukan wanita pemalas. Tapi dengan adanya maksudnya kayak bulian seperti itu kan awal mulanya dengan Mbak Bibi menyebutkan membongkar kasus ini sendiri, menyesal juga nggak sih dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah Mbak Bibi ucapkan tuh yang membuka aib sendiri atau Kalau kayak gitu? membuka aib sendiri, saya membuka aib sendiri loh, bukan membuka aib orang lain. Iya. Itu kan tidak Itu karena tidak semua orang Setuju. bisa bisa melakukan mungkin 1001 yang bisa melakukan hal gitu. Saking besarnya ini lebih ke saya bukan masalah orang bilang saya pansos atau apa, terserah sih orang mau bilang apa, tapi yang tahu masalah ini kan saya. Tapi dia kasus ini kalau untuk secara kerjaan materi gimana? Kalau masalah kerjaan itu saya itu percaya Tuhan kok, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi saya nggak pernah berpikir apa kerugian inilah kerugian itu. Berarti kalau menurut saya belum mengisi acara di suatu kan misalnya ini nggak jadi nih gara-gara masalah ini, ya aku anggap itu memang bukan rezeki saya. Tapi kan ada yang kasus banyak yang bilang juga kalau Mbak Bibi justru malah semakin populer namanya semakin Itu kan orang tajam lagi. saya ambil positifnya aja. Kalau ada orang yang bilang itu ya diaminin aja. Jadi begini, ini saya luruskan pada saat awal mulanya itu kan muncul di Instagram. Jadi pada saat awal muncul di Instagram itu sebenarnya kan keluh kesahnya DBI menceritakan kepada dirinya yang dimunculkan di Instagram. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya dimengerti kalangan masyarakat khususnya di wanita. Itu loh tujuannya seperti itu. Nah ini menyangkut masalah moral, walaupun dia sebenarnya sudah mengorbankan harga diri dia sebagai seorang wanita, apalagi membeberkan masalah aibnya yang nggak perlu diceritakan, tapi demi untuk masyarakat wanita yang lainnya supaya jangan ada terjadi korban terhadap laki-laki yang serupa seperti apa yang dialami oleh DBI gitu dalam permasalahan ini. Tapi kalau kasus dengan Atta sendiri bagaimana? Perkembangan karena kan di sini kita lihat cuma Dinar terus yang dilaporkan. Ya kalau sama Atta kita kan tinggal nunggu gitu loh kan, kalau kita sih kita punya bukti kan begitu kan, tinggal kita nunggu aja pemanggilan. Intinya kita di sini sifatnya adalah masih untuk menyangkut masalah kewenangan pemanggilan itu kan kewenangan dalam proses penyidikan, bukan kapasitas kami untuk mengomentari dalam proses pemanggilan tersebut. Tapi kenapa sih Bang memilih pasif gitu, tidak melaporkan balik seperti itu? Nah, kalau bicara seperti itu, silakan bicarakan kepada yang bersangkutan, karena ini menyangkut masalah orang tua. Gimana
Gimana Kak? Atau seperti apa Pak? Harapannya Harapan gimana? kalau harapannya itu hanya satu, kata maaf. Itu yang harapan. Tapi jadi juga kalau kita melihat Bi, munduran, Bi. terus sekarang sama Atta kan sama maksudnya dengan Dinar secara psikis keganggu, terus Atta pun kemarin sempat reviewnya juga sering. Begini. Kenapa? Bang, kamera Bang. Kalau permasalahan Dinar, ya kalau permasalahan Dinar, dia itu sebenarnya kan tidak ada hubungan apa-apa dengan masalah Atta dengan dengan Baby. Kan permasalahan lain. Ini masalahnya adalah Atta Halilintar dengan Baby V. Kok muncul seorang Dinar yang ikut campur menimbrung, tiba-tiba mengarang cerita seakan-akan dia tahu dengan kelompoknya si Atta Halilintar yang mengatakan bahwa si Baby itu minta mobil Mini Cooper dan rumah mewah. Nah ini kan udah jelas, ini kan fitnah namanya kayak gini. Jadi merasa meminta nggak? Yang tinggal di mana? Masih di kosan. Kalau saya mau keras kan udah dari kemarin saya bilang dia bermewah dan saya nggak naik kendaraan. Sekarang naik kendaraan umum kemana-mana naik kendaraan umum. Kalian nggak bisa lihat sendiri. Saya gini Mbak, lebih baik saya buat apa sih saya minta-minta kayak gitu. Selagi saya bisa beli sendiri nanti saya bisa. Mungkin bukan untuk saat ini ya. Saya pengen beli barang yang saya cita-citakan itu hasil keringat saya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dikasih aku kan nggak mungkin. Kan laporan Dinar juga berproses sih. Gimana sih? Ganggu fokusnya nggak sih? Ya, dia kan mulai sendiri. Kalau misalnya dia melaporkan saya, awal mulanya dia sendiri yang bikin masalah. Apa yang diketimbun bukan masalahnya dia. Kalau misalnya dia aman-aman aja, nggak ikut campur urusan orang ya. Nggak usah ikut komentar. Terus dia bilang jobnya di cancel gara-gara saya. Ya, siapa dia ikut campur masalah ini gitu. Kalau pengen dia nggak kehilangan job, tolong dong lain kali jangan mencampuri urusan orang lain. Jadi bikin kamu khawatir nggak sih laporan Dinar yang sekarang berproses? Bikin kamu khawatir nggak sih? Tapi terus kamu ingin ada apa sih maksudnya kayak damai juga dengan Atta atau gimana? Kalau dari kan dari awal sebelum dia melakukan ini kan dari awal aku cuma yang aku ingin ketemu sama dia baik-baik kita ngobrol aku cuma ketemu aku doang sih Dari awal manajemen juga sudah pernah menghubungi orang-orang sekitar youtuber itu ya, gimana ini mau diselesaikan secara baik-baik aja gitu. Kan yang tahu masalah ini prinsipal adalah youtuber terkenal itu dengan Mbak BTV selaku artis saya di sini. Jadi sebenarnya nggak ada yang bikin isu atau rumit. Jadi makanya jangan sampai ada ya, kasus Dinar Kendi itu kan masalahnya kan ada orang yang tidak mengetahui masalahnya ya, masalahnya artis saya Dinar Kendi dengan youtuber itu tapi dia ikut berbicara itu aja. Bang, ini kan kasusnya nggak berakhir, sudah ada yang saling dipanggil belum? Maksudnya kayak Dinar melapor KBB sudah dipanggil. Yuk, laporan KBB. Belum. Dinar sudah dipanggil. Belum. Ini kan kita minta klarifikasi. Kalau tadi sendiri, kalau pemeriksaannya seperti apa di dalam atau dari ajuan pertanyaan? Ya tadi itu sifatnya kan klarifikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nampaknya di sini tidak membutuhkan bukti memperkuat dengan masalah unsur pidananya supaya masuk dalam kualifikasi pasal 310 maupun 311 kan begitu. Nah jadi intinya di situ adalah mempertajam menyangkut masalah perbuatan pidana. Tapi kalau nanti untuk masalah proses penyidikan ya silakan tanyakan ke bersangkutan. Karena kewenangan penyidikan itu adalah bukan kewenangan kapasitas kami untuk menjelaskan ya. Silakan ditanya langsung ke penyidik. Kami pasrah semua kepada pihak penyidik. Ya sebenarnya ada juga bukti penambahan masalah upaya untuk memperkuat menyangkut masalah tidak pidana apa yang dilakukan oleh si Dinar ya. Ya nah itu silakan tanyakan sama penyidik itu rahasia sebenarnya. Jadi di Instagram ada akun namanya Lagledek. Aku dia di situ ngungkapin katanya kalau Atta pernah ngelamar juga sama cewek misalnya penyanyi yang katanya kerja sama gitu. Kalau akun Lagledek. Jadi di situ dia kayak Remix, Pi. Tinggian, Pi. Itu gimana komentarnya Kak? Mirip-mirip gitu. Aku nggak tahu kalau masalah itu kan itu bukan urusan saya jadi saya nggak mau ikut bicara bukan
ada yang mau mukanya sama dengan KBB tapi misalnya nggak berani lapor juga kayak KBB, nggak berani ngomong, ada yang mau kalau gitu. Ya kalau ada orang yang mengalami seperti aku gak berani lapor, ya urusan dia sendiri, ngapain takut. Percaya nggak sih dengan kasus yang kayak gitu? Maksudnya ada perempuan lain juga yang menjadi Ya apa ya, saya kan nggak lihat sendiri ya gitu. Kalau saya bicara kan karena saya mengalami sendiri. Kalau masalah urusan yang lain saya nggak mau jadi pahlawan yang kesiangan, yang pada akhirnya saya juga nggak ngerti masalahnya apa gitu. Tapi intinya kan kemarin saya menceritakan supaya tidak lagi ada seperti ini. Ketemu dengan Atta atau Nina apa? Ketemu itu Kalau Atta, yang itu waktu di klub itu, di klub itu ketemu yang tanpa sengaja. ada komunikasi? Nggak ada. Kalau sama Dina sendiri ada etikat untuk bertemu juga? Iya, kita baik. Tidak ada. Maksudnya dari pihak saya. Kamu Dari pihak pihak kamu saya. atau pihak dari sananya? Kalau dari dia Untuk kalau kamu ingin menemui Dina, next kalau menemui itu hal apa ya? enggak kasus ini kayak gitu ada upaya damai atau apa gitu. Tingkat baik dia. Justru dia menemui kita, bukan kita menemui dia. Ya. Udah. Oke. Ayo. Harapan. Nah, ya. Bang, sorry nama lengkap bang.